kembali lagi di channel aku. Hari ini aku mau menceritakan sebuah cerita secara monolog. Aku akan bercerita mengenai legenda Roro Jonggrang. Jadi, tonton sampai habis ya. Roro Jonggrang adalah putri dari Prabu Baka dari Kerajaan Prambanan, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia. Roro Jonggrang memiliki paras yang cantik jelita. Suatu ketika, ia dilamar oleh seorang kesatria yang bernama Bondowoso dari Kerajaan Pengging. Roro Jonggrang bersedia menerima lamaran itu, asalkan Bondowoso mampu membuatkan 1000 candi dan 2 buah sumur dalam waktu semalam. Mampukah Bondowoso memenuhi syarat-syarat yang diajukan oleh Roro Jonggrang tersebut? Ikuti kisahnya dalam cerita Roro Jonggrang berikut ini. Alkisah, pada zaman dahulu kala, ada seorang raja yang bernama Prabu Baka yang bertahta di Prambanan. Ia seorang raksasa yang menakutkan dan memiliki kesaktian yang tinggi. Wilayah kekuasaannya sangat luas. Kerajaan-kerajaan kecil di sekitar wilayahnya semua takluk di bawah kekuasaannya. Meskipun seorang raksasa, Prabu Baka mempunyai seorang putri cantik yang berwujud manusia bernama Roro Jonggrang. Prabu Baka sangat menyayangi putri tunggalnya itu. Sebagai wujud kasih sayangnya, ia mewariskan seluruh kesaktian dan kepandaian yang dimilikinya. Maka, jadilah Roro Jonggrang seorang putri cantik jelita dan sakti mandraguna. Sementara itu di tempat lain, tersebutlah sebuah kerajaan yang tak kalah besarnya dengan Prambanan, yakni Kerajaan Pengging. Kerajaan itu memiliki seorang kesatria yang sakti bernama Bondowoso. Kesaktian Bondowoso terletak pada senjata yang bernama Bandung. Selain itu, Bondowoso juga mempunyai belantara berupa makhluk-makhluk halus. Jika membutuhkan bantuan, Bondowoso mampu mendatangkan makhluk-makhluk halus tersebut dalam waktu sekejap. Suatu ketika, Raja Pengging bermaksud memperluas wilayah kekuasaannya. Ia pun memerintahkan Bondowoso dan pasukannya untuk menyerang Prambanan. Hai Bondowoso, siapkan pasukanmu untuk menyerang Prambanan, perintah Raja Pengging. Baik Gusti, perintah segera hamba laksanakan, jawab Bondowoso sambil memberi hormat. Keesokan harinya, berangkatlah Bondowoso bersama pasukan ke Prambanan. Setibanya di Prambanan, mereka langsung menyerbu masuk ke dalam istana. Prabu Baka pun tidak tinggal diam. Ia segera memerintahkan pasukannya untuk menahan serangan pasukan Bondowoso yang datang secara tiba-tiba. Pertempuran sengit pun tak terelakkan lagi. Namun, karena pasukan Prabu Baka kurang persiapan dalam pertempuran itu, akhirnya pasukan Bondowoso berhasil menaklukkan mereka. Prabu Baka sendiri tewas karena senjata sakti Bondowoso yang bernama Bandung. Sejak itu, Bondowoso pun dikenal dengan nama Bandung Bondowoso. Setelah Bandung Bondowoso dan pasukannya memenangkan pertempuran itu, Raja Pengging pun mengamanatkan Bandung Bondowoso untuk menempati istana Prambanan. Wahai Bandung Bondowoso, sebagai ucapan terima kasihku atas keberhasilanmu
mengalahkan Prabu Baka, aku memberimu amanat untuk mengurus kerajaan Prambanan dan seisinya, termasuk keluarga Prabu Baka, kata Raja Pengging. Terima kasih Gusti. Hamba berjanji untuk menjaga amanat Gusti, jawab Bandung Bondowoso. Setelah itu, Bandung Bondowoso pun segera menempati istana Prambanan. Pada saat hari pertama menempati istana Prambanan, ia langsung terpesona melihat kecantikan Roro Jonggrang dan berniat untuk menjadikannya sebagai permaisuri. wahai wanita cantik, siapakah namamu? Namaku Roro Jonggrang. Oh, jadi namamu adalah Roro Jonggrang ya? Bisakah kita sedikit berbincang sambil jalan-jalan, Roro? Ya, baiklah. Aku turuti ajakanmu. Mari. Sambil jalan-jalan mereka pun berbincang-bincang. Kini setiap hari mereka bertemu. Bandung Bondowoso terus mendekati Roro Jonggrang, hingga dia pun mulai tertarik untuk menikah dengan Roro Jonggrang. Pada suatu hari, Bandung Bondowoso menyatakan maksud hatinya kepada Roro Jonggrang. Wahai putri Roro Jonggrang, bersediakah engkau menjadi permaisuriku? Tanya Bandung Bondowoso. Apa? Menikah denganmu? Roro Jonggrang tidak langsung menjawab pertanyaan itu. Ia hanya terdiam dan kebingungan. Sebenarnya, ia amat membenci Bandung Bondowoso karena telah membunuh ayahnya. Namun, ia takut menolak lamarannya karena bagaimanapun juga ia tidak sanggup mengalahkan kesaktian Bondowoso. Setelah berpikir sejenak, Roro Jonggrang pun menemukan satu cara untuk menolak lamaran itu dengan cara yang halus. Baiklah Bandung Bondowoso, aku bersedia menerima lamaranmu. Tapi kamu harus memenuhi satu syaratku, jawab Roro Jonggrang. Apakah itu syaratmu, Roro Jonggrang? Tanya Bandung Bondowoso. Buatkanlah aku 1000 candi dan 2 buah sumur dalam waktu 1 malam, jawab Roro Jonggrang. Apa? Hanya 1000 candi? Itu mudah sekali, Roro. Aku akan buatkan kamu 1000 candi. Bagus. Tetapi waktunya hanya 1 malam saja, Bandung. Apa? 1 malam saja? Mana mungkin, Roro? Aku tidak peduli. Buatkan aku 1000 candi dalam semalam. Tapi apa mungkin candi-candi tersebut selesai dalam 1 malam? Pokoknya aku ingin candi-candi tersebut jadi dalam 1 malam. Baiklah, akan kubuatkan candi itu dalam 1 malam. Tanpa berpikir panjang, Bandung Bondowoso pun menyanggupinya. Karena ia yakin mampu memenuhi syarat itu dengan bantuan belantaranya. Pada malam harinya, Bandung Bondowoso mengundang belantaranya yang berupa makhluk halus tersebut. Dalam sekejap, belantaranya pun datang dan segera membangun candi dan sumur sebagaimana permintaan Roro Jonggrang. Wahai para lelembut, datanglah, bantu aku. Ada apa, Bandung? Kau memanggil kami? Bantulah aku membuat 1000 candi ini. Baiklah, Bandung, akan kami bantu. Ayo, kita segera buat candinya. Cepatlah, wahai lelembut, waktu kita hanya 1 malam saja. Baiklah, Bandung, akan kami selesaikan candi-candinya.
Baguslah kalau begitu. Mereka bekerja dengan cepat. Pada 2/3 malam, mereka hampir menyelesaikan 1000 candi. Hanya tinggal 2 buah candi dan sebuah sumur yang belum mereka selesaikan. Roro Jonggrang yang ikut menyaksikan pembuatan candi itu mulai khawatir. Ia pun segera memberitahukan hal itu kepada salah seorang dayang kepercayaannya. Dayang, pembangunan 1000 candi dan penggalian 2 buah sumur tersebut hampir selesai. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Roro Jonggrang kepada dayang itu. Tenanglah Gusti, pasti ada jalan keluarnya, hibur dayang itu. Roro Jonggrang kembali berpikir keras dan ia pun menemukan jalan keluarnya. Ia akan membuat suasana menjadi seperti pagi, sehingga para makhluk halus tersebut menghentikan pekerjaannya sebelum menyelesaikan 1000 candi. Dayang, segera bangunkan teman-temanmu. Suruh mereka membakar jerami dan menumbuk padi di lesung, serta menaburkan bunga-bunga yang harum baunya. Perintah Roro Jonggrang. Baik Gusti, jawab dayang itu seraya bergegas masuk ke dalam istana membangunkan dayang-dayang lainnya. Dayang-dayang pun bangun dan segera melaksanakan perintah Roro Jonggrang. Tak berapa lama, tampaklah cahaya kemerah-merahan dari arah timur akibat dari pembakaran jerami. Suara lesung pun terdengar bertalu-talu. Bau harum bunga-bunga mulai tercium. Beberapa saat kemudian, suara ayam jantan berkokok mulai terdengar. Ayam telah berkokok. Ayam pun telah berkokok, menandakan bahwa hari telah pagi. Ayo para jin, kita pergi dari sini. Hai, jangan pergi para lelembut. Tapi hari sudah mulai pagi, Bandung. Tetapi candi-candi ini belum selesai para lelembut. Kami sudah tidak bisa lagi melanjutkan pekerjaan ini, Bandung. Hah, dasar jin sialan, beraninya meninggalkan aku. Para belantara Bandung Bondowoso pun segera menghentikan pekerjaannya karena mengira hari sudah pagi. Mereka pergi meninggalkan tempat pembuatan candi tersebut. Padahal kurang sebuah candi lagi yang belum mereka selesaikan. Batu-batu berukuran besar masih berserakan di tempat itu. Akhirnya, Bandung Bondowoso berniat meneruskan pembangunan candi itu untuk menggenapi 1000 candi. Hah, mau kuapakan candi-candi yang belum jadi ini? Kalau begitu, aku akan melanjutkannya sendiri. Namun, belum selesai candi itu ia buat, pagi sudah menjelang. Ia pun gagal memenuhi permintaan Roro Jonggrang. Mengetahui kegagalan Bandung Bondowoso tersebut, Roro Jonggrang segera menemuinya di tempat pembuatan candi itu. Bagaimana Bandung Bondowoso? Apakah candiku sudah selesai? Tanya Roro Jonggrang sambil tersenyum. Sudah aku buatkan semua. Baguslah kalau begitu. Mari Roro, saya antar. Di sini Roro. Wah, kamu telah berhasil kelihatannya. Ya Roro, aku sudah melakukan apa yang kamu minta. Biarlah aku hitung dulu. Oh,
Ya, silahkan Roro. Baik, aku hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 97, 98, 99, 997, 998, 999. Hah? Apa ini? Bagaimana Roro? Apakah ada yang kurang? Setelah aku hitung, ternyata yang kau buat kurang 1 buah. Apa? Candinya kurang 1 buah. Benar Bandung, jumlahnya baru 999 candi. Tidak mungkin Roro, tidak mungkin. Kalau tidak percaya, hitung saja sendiri. Tapi aku sudah menghitungnya semalaman. Hah, candinya kurang 1. Persyaratanku gagal. Pergi, jangan pernah temui aku lagi. Betapa marahnya Bandung Bondowoso melihat sikap Roro Jonggrang itu. Apalagi setelah ia mengetahui bahwa Roro Jonggranglah yang telah menggagalkan usahanya. Ia pun melampiaskan kemarahannya dengan mengutuk Roro Jonggrang menjadi arca. Hai Roro Jonggrang, kamu telah menggagalkan usahaku untuk mewujudkan 1000 candi yang kurang 1 lagi. Jadilah kau arca dalam candi yang ke-1000, teriak Bandung Bondowoso. Rasakan, hahaha. Berkat kesaktian Bandung Bondowoso, seketika itu pula Roro Jonggrang berubah menjadi arca batu. Wujud arca itu sangat cantik, secantik Roro Jonggrang. Hingga kini, arca itu dapat disaksikan di dalam ruang candi besar yang bernama Candi Roro Jonggrang, yang berada di dalam kompleks Candi Prambanan. Sementara candi-candi yang ada di sekitarnya disebut dengan Candi Sewu. Sewu dalam bahasa Jawa berarti 1000. Demikianlah cerita Roro Jonggrang dari Prambanan Daerah Istimewa Yogyakarta. Cerita tadi termasuk kategori legenda yang mengandung pesan-pesan moral yang dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Pesan moral yang dapat dipetik dari cerita tadi yaitu akibat yang ditimbulkan dari sifat curang dan licik. Sifat ini tampak pada kelicikan Roro Jonggrang dalam menggagalkan usaha Bandung Bondowoso membangun 1000 candi agar tidak menikahinya. Akibatnya, ia pun dikutuk menjadi arca oleh Bandung Bondowoso. Dalam tajuk Melayu, dikatakan, apa tanda orang yang licik? Janji mungkir cakap berbalik. Kalau suka bersifat curang, alamat kepala dimakan parang. Cerita ini diceritakan kembali oleh Lutfiana Faridatul Isma, mahasiswa dari Universitas Muria Kudus, program studi PBSI semester 1 kelas A1. Terima kasih sudah mendengarkan dan sampai jumpa.